Saya Renali Purnama Lestari dengan NIM 2304010103550 dari kelas IF 604. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Teori Informasi dengan kajian sistematik literatur review mengenai penerapan entropi dan mutual information pada machine learning. Kajian ini menggunakan 10 artikel penelitian tahun 2022 sampai 2025 yang telah dikumpulkan pada matriks ekstraksi literatur. Secara umum, artikel-artikel tersebut membahas penggunaan mutual information dan pengembangannya dalam proses feature selection pada machine learning. Dalam penyusunan kajian, pendekatan yang digunakan adalah systematic literature review dengan metode PRISMA dan PICOC. PICOC digunakan untuk menentukan ruang lingkup kajian, sedangkan PRISMA digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan literatur secara sistematis sampai diperoleh artikel yang sesuai untuk dianalisis. Pada pembahasan pertama, soal membahas konsep fundamental teorema Shannon, khususnya batas kapasitas atau batas kompresi berdasarkan 10 artikel dalam matriks yang saya gunakan. Tidak terdapat artikel secara langsung berfokus pada efisiensi transmisi atau kompresi dan memformulasikan persamaan batas kapasitas maupun batas kompresi Shannon. Artikel-artikel tersebut lebih berfokus pada entropi dan mutual information. Untuk feature selection pada machine learning, oleh karena itu batas teoritis Shannon tidak dapat dievaluasi secara langsung dari artikel dalam matriks tanpa menggunakan artikel di luar sumber yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, berdasarkan 10 artikel dapat dilihat adanya perkembangan penggunaan teori informasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada penelitian tahun 2022, mutual information mulai dikembangkan menjadi pendekatan yang lebih kompleks seperti condition mutual information dan higher order mutual information. Tujuannya adalah mempertimbangkan hubungan yang lebih kompleks antara beberapa fitur. Pada penelitian tahun 2023 dan 2024, penerapan mutual information semakin beragam. Metode ini digunakan untuk multi-level learning, intrusion detection pada Internet of Medical Things, data berbasis Fuji dan multidimensional time series. Sebagai perbandingan, penelitian mengenai high order conditional mutual information mencoba menangani hubungan tingkat tinggi antar fitur. Penelitian mengenai intrusion detection pada Internet of Medical Things menggunakan mutual information yang ditingkatkan untuk mengurangi fitur yang tidak relevan dengan redundan. Sementara itu, penelitian pada multidimensional time series menggunakan mutual information untuk menghadapi data dengan dimensi tinggi, noise, dan karakteristik yang berubah terhadap waktu. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa tren penelitian bergerak menuju metode yang mampu mempertahankan informasi yang relevan sekaligus mengurangi informasi yang tidak diperlukan atau redundan. Namun, terdapat kelemahan jika metode tersebut diterapkan pada pemrosesan real time. Semakin banyak fitur dan semakin kompleks hubungan antar fitur yang dianalisis, semakin besar pula proses perhitungannya. Conditional mutual information dan higher order mutual information dapat memberikan analisis hubungan fitur yang lebih lengkap, tetapi kompleksitas perhitungannya juga meningkat. Pada sistem real-time, kondisi tersebut dapat meningkatkan waktu pemrosesan. Setelah itu, penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa pemilihan estimator mutual information juga dapat mempengaruhi hasil feature selection. Estimator yang berbeda dapat menggunakan nilai mutual information dan kumpulan fitur terpilih yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi belum saja cukup, karena kestabilan hasil juga perlu diperhatikan. Pada pembahasan ketiga, research gap paling dominan adalah penggunaan mutual information pada data berdimensi tinggi. Semakin banyak jumlah fitur, semakin besar proses perhitungan yang diperlukan untuk mengetahui hubungan antara fitur dan target. Selain itu, terdapat fitur yang mungkin terlihat kurang penting ketika dianalisis secara individual, tetapi menjadi penting ketika dikombinasikan dengan fitur lainnya. Conditional mutual information dan higher order mutual information dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut, tetapi kembali menimbulkan masalah berupa meningkatnya kompleksitas komputasi. Berdasarkan research gap tersebut, ide penelitian lanjutkan saya usulkan adalah metode feature selection bertahap yang menggabungkan mutual information dengan join entropy. Mutual information digunakan pada tahap awal untuk memilih fitur yang memiliki hubungan informasi yang paling besar dengan target. Setelah jumlah fitur berkurang, join entropy digunakan untuk menganalisis informasi dan kombinasi fitur yang telah lolos tahap pertama. Dengan pendekatan bertahap tersebut, sistem tidak perlu menghitung seluruh kemungkinan kombinasi fitur sejak awal. Tujuannya adalah tetap mempertimbangkan relevansi, redundansi, dan interaksi antar fitur, tetapi proses komputasi yang lebih efisien untuk data berdimensi tinggi. Berdasarkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teori informasi dalam machine learning terus berkembang. Mutual information tidak hanya digunakan untuk mengukur hubungan sederhana antara fitur dengan target.
tetapi telah berkembang menjadi conditional mutual information, higher order mutual information, dynamic mutual information, hingga pendekatan copula entropi. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, terutama kompleksitas komputasi pada data berdimensi tinggi, hubungan antar fitur yang kompleks, serta perbedaan hasil akibat pemilihan estimator mutual information. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikerahkan pada pengembangan metode fitur seleksi yang mampu mempertimbangkan relevansi, redundansi, dan interaksi antar fitur secara bersamaan, tetapi tetap memiliki proses perhitungan yang efisien. Demikian presentasi ujian semester mata kuliah teori informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.